Oke, selamat sore mahasiswa Unsia untuk kelas komunikasi data dan jaringan komputer ya. Di pekan minggu keempat ini kita akan membahas tentang physical layer ya. Jadi kemarin Anda sudah bagus sekali sudah bisa menjelaskan tentang OSI layer ya. Kemudian juga jenis-jenis topologi jaringan, kemudian juga jenis-jenis penghantar jaringan itu komputer. Saudara-saudara, untuk bisa memahami lebih dalam tentang komunikasi data di dalam komputer, tentu kita tidak boleh lepas daripada jaringan, ilmu komunikasi data, ya, atau kita sebut sebagai data communication science, ya, atau jantungnya ilmu telekomunikasi. Seperti yang pernah saya tulis di dalam LMS, bahwasanya jaringan atau infrastruktur jaringan telekomunikasi itu digunakan oleh jaringan komputer sebagai ekspansi perluasan jaringan ya. Jadi perkembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana teknologi satelit, wireless ya, teknologi terestrial ya, teknologi fiber optik ya, teknologi katakanlah itu radio ya, microwave ya. Kemudian juga teknologi yang terbaru saat ini, yakni teknologi quantum computing ya, itu semuanya menggunakan atau memanfaatkan platform jaringan telekomunikasi. Jadi jaringan telekomunikasi yang awalnya berkembang secara independen, pada akhirnya jaringan telekomunikasi ini diekspansi oleh jaringan komputer. Sehingga jaringan telekomunikasi saat ini sebetulnya adalah merupakan representasi daripada jaringan komputer sebetulnya. Karena semua jaringan telekomunikasi baik via satelit ya yang menggunakan frekuensi microwave ya, kemudian juga jaringan terestrial di permukaan bumi ataupun juga jaringan submarine ya di bawah laut ya. Semuanya itu terkoneksi dengan konsep jaringan komputer. Nah, jaringan komputer yang menggunakan prinsip daripada OSI layer kemarin ya, bahwasanya OSI itu menunjukkan diagram itu diagram proses komunikasi yang terjadi dalam komputer, di dalam komputer maupun di luar komputer. Yang itu nanti akan kita pelajari menjadi konsep yang namanya protokol ya. Jadi cara komunikasi atau cara komputer itu berkomunikasi di dalam maupun di luar diatur dengan yang namanya protokol, yaitu satu set algoritma ya, algoritma yang mengatur komunikasi data di dalam lapisan-lapisan OSI maupun dengan luar ya. Dengan luar itu tidak hanya dengan jaringan, boleh juga dengan peripheral interface ya, atau dengan itu dengan perangkat-perangkat elektronik di luar komputer. Kemudian juga dengan komputer yang lain di dalam satu konfigurasi jaringan. Nah, itu diatur yang namanya algoritma yang kita sebut sebagai protokol. Ya, jadi protokol itu adalah set algoritma ya yang mengelola dan mengatur pertukaran data ya, baik internal maupun eksternal seperti itu. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah itu komunikasi data di layer fisik ya. Di layer fisik itu artinya di layer bawah OSI ya, dengan dunia luar ya. Jadi komputer itu, mohon maaf saudara-saudara, komputer itu berkomunikasi, tentu dia transmit data ya, dia mengirim pesan dan juga dia menerima pesan. Nah, pesannya apa? Pesannya baik yang dikirim maupun yang diterima itu adalah berupa sinyal digital ya. Sinyal digital ini bisa kita representasikan dalam bentuk matematis sebagai Fourier analysis ya. Jadi kalau Anda pernah melihat ya itu di YouTube atau juga pernah eksperimen waktu SMA atau di tempat lain ya tentang stream data sinyal digital ya. Stream data sinyal digital itu mengalir dengan waktu ya, karena dia ditransmit dari suatu sumber ya menuju suatu destinasi. Nah, aliran sinyal digital ini saudara-saudara ya, naik sinyal digital 0 dan 1 ini ya bisa kita nyatakan sebagai ya series Fourier analysis yang seperti di dalam itu persamaan dua ini ya. Jadi dia adalah merupakan kumpulan sinyal digital ya yang mengalir sepanjang waktu ya.
Jadi dari persamaan ini menggambarkan tentang aliran sinyal digital di dalam jaringan fisik ya. Jaringan fisik itu boleh kabel UTP yang Anda kenal ya, boleh katakanlah wireless ya menggunakan microwave ya, boleh menggunakan kabel koaksial, boleh menggunakan kabel fiber optik ya. Mohon maaf bukan kabel ya. Boleh menggunakan saluran fiber optik ya. Jadi aliran data di layar fisik ini merupakan aliran sinyal digital secara elektronis ya ataupun juga secara gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Nah, aliran sinyal digital ini saudara-saudara itu bisa kita gambarkan sebagai nah, ini bentuknya ya. Jadi aliran sinyal digital ini kalau Anda pernah lihat ya, kenapa itu internet itu diukur menjadi parameter ya kan atau kuantiti ya katakanlah bandwidth internet ya kemudian itu kecepatan internet diukur dalam ukuran gigabit per second ya kemudian bandwidth yang dialokasikan untuk user ya kan sekian gigabit per second ya kemudian juga kuota data itu juga diukur dalam ukuran gigabit per second yang semuanya itu adalah frekuensi ya. Jadi komputer ya, itu menerima data dalam bentuk frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi sinyal digital ya. Jadi itu yang paling penting ya. Dan frekuensi sinyal digital ini bisa dinyatakan sebagai sum of Fourier analysis ya. Kalau kita lihat di dalam persamaan dua ini saudara-saudara itu adalah ada sigma. Sigma itu adalah penjumlahan aliran sinyal digital sepanjang waktu ya dalam bentuk itu kita nyatakan ya sinyal ini bisa didekati sebagai aliran sebagai bentuk sinus ataupun kosinus ya seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara fundamental daripada pemahaman kita ya mengenai aliran sinyal digital di dalam layar fisik jaringan komputer ya. Di mana layar fisik jaringan fisik nyata atau platformnya ya boleh berbagai macam saluran telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi yang saya sebutkan ya. Saudara-saudara, Pak, komputer itu kalau gitu eh, memiliki suatu ukuran data. Nah, ukuran datanya dinyatakan dengan apa? Ukuran datanya dinyatakan dengan bandwidth ya. Bandwidth itu apa? Bandwidth itu adalah lebar pita frekuensi ya. Bandwidth itu adalah bandwidth itu lebar saluran di dalam komputer atau menerima dan mengirimkan data ya. Jadi komputer itu menerima dan mengirim data untuk di luar di layar fisik itu adalah dibatasi yang namanya bandwidth ya. Bandwidth itu berada dalam ukuran frekuensi ya. Frekuensi yang digunakan ya. Nah, jadi karena data ini berada dalam frekuensi baik frekuensi gelombang elektromagnetik, maka ada jenis-jenisnya ya. Jadi data yang kita terima ini saudara-saudara, data boleh dari microwave ya, dari wireless ya pada frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi frekuensi 2,4 GHz ini ya ada lebar frekuensi yang digunakan untuk membawa dan menerima data. Nah, itu ya. Nah, frekuensi inilah yang menjadi patokan dia membawa data. Nah, frekuensi itu memiliki lebar pita. Nah, lebar pita itulah bandwidth, ya, lebar frekuensi. Jadi lebar frekuensi itulah menentukan kapasitas atau payload daripada data yang dibawa dalam jaringan komputer. Tadi frekuensi microwave, ya. Pak, kalau kabel UTP itu berarti dia kabel tembaga, ya. Kabel tembaga yang itu adalah langsung arus listrik sinyal digital, ya, yang juga terbatas dalam kecepatannya sekian megahertz, ya. Jadi kalau Anda pernah merangkai jaringan komputer LAN, local area network, ya menggunakan kabel UTP, pasti di situ dibatasi dalam ukuran 100 atau sekian Mbps, ya 100 Mbps yang pertama, yang terakhir saya ketahui. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, 100 Mbps kabel UTP ini saudara-saudara itu adalah assigned frekuensi, ya. Jadi frekuensi yang digunakan untuk merambat di layar fisik ini, saudara-saudara, bandwidth-nya terbatasi di situ, ya, datanya.
Yang menggunakan microwave ya ditentukan alokasi microwave-nya kan 2,4 GHz ya kan. Berarti di sekitar frekuensi 2,4 GHz ini ya kan itu adalah ruang jaringan fisik membawa data untuk dikirimkan kepada komputer atau juga unit-unit komputer yang lain seperti itu ya. Frekuensi Pak, ada nggak frekuensi yang paling bagus yang paling tinggi? Ada. Frekuensi namanya adalah frekuensi optical ya, optical frekuensi. Optical frekuensi ini bekerja pada frekuensi terahertz. Terahertz itu 10 pangkat 14 ya. 10 pangkat 14 itu lebih gede lagi kapasitasnya ya. Biasa digunakan untuk jaringan-jaringan telekomunikasi antar negara, antar benua ya kan, yang atau juga itu penghubung antara komunikasi satelit dengan bumi ya. Itu menggunakan teknologi yang namanya optical communication. Nah, optical communication ini diatur frekuensinya berada pada daerah terahertz ya. Itu juga dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi ada pita frekuensi L-band, ada C-band, ada S-band ya ya. Nah, kemampuan membawa datanya berapa? Itu lebih ngeri lagi ya, sampai mampu membawa data terabit per second seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, data yang diterima ataupun yang dikirim oleh komputer itu ya berarti kesimpulannya adalah tergantung dari frekuensi pada layar fisik yang digunakan ya. Anda saat ini menggunakan telepon Anda atau handphone Anda menggunakan frekuensi microwave ya, menggunakan 4G atau 5G ya. Itu juga sama, frekuensi pada daerah sekitar 1,8 GHz ya atau 1,9 GHz. Berarti frekuensi data yang dibawa ya, data yang dibawa tidak akan mungkin melebihi dari frekuensi yang membawa. Nah, ya. Nah, itu adalah itu ilustrasi yang sederhana. Jadi kalau Anda menggunakan saat ini Anda menggunakan HP 4G ya, menggunakan HP 4G itu frekuensi sekitar 900 sekitar antara 900 sampai 1,8 GHz ya. Berarti kemampuan HP Anda itu atau juga kemampuan jaringan membawa data tidak akan lebih dari 1,9 GHz. Kenapa? Karena frekuensinya sudah paling cepat di situ. Ya. Jadi frekuensi yang membawa data ini, saudara-saudara, dibatasi oleh data komputer ini, dibatasi oleh frekuensi pembawanya. Nah ini ya, ini yang perlu kita pahami. Ya. Nah, saudara-saudara, bentuk aliran sinyal secara digital, ya, Pak, aliran digital itu apakah selalu perfect kotak seperti ini ya di dalam itu di dalam transmisinya ya di udara ataupun juga di ruang hampa? Sebetulnya tidak, ya. Bentuknya adalah representasi daripada sinyal digital 0 dan 1. Representasi sinyal digital 0 dan 1 ini boleh dinyatakan dalam berbagai bentuk ya, berbagai bentuk seperti ini ya. Ada yang seperti ini ya, seperti itu gunung ya, naik turun ya, gunung kecil dan gunung besar ya. Tapi dia adalah merupakan representasi sinyal dari 0 dan 1 ya. Jadi yang sempurna adalah memang seperti ini ya. Sempurna itu adalah kotak ya, 5 volt representasi dari 1, kemudian dia low turun menjadi 0 volt, 0 volt tegangannya menjadi 0 seperti itu ya. Nah, dalam kenyataannya karena data ini merambat di berbagai macam media ya, ada yang merambat di kabel tembaga, kabel koaksial, ada yang merambat di fiber optik, ada yang merambat di udara, ada yang merambat di ruang hampa, ada yang merambat di laut ya, ada yang merambat di air, merambat dan merambatnya ini saudara-saudara, kalau di ruang bebas ya kan itu ada yang terbentur oleh refleksi, refraksi ya, karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik ya, terutama yang menggunakan konsep itu platform wireless, maka data-data digital yang ada di physical layer ini, saudara-saudara, tidak perfect sempurna seperti kotak ini, ya kotak 1 dan 0 ini. Tidak perfect. Kenapa tidak perfect? Ada yang bisa membantu jawaban saya? Kenapa tidak sempurna kotak 1 dan 0? Terpengaruh gelombang elektromagnetik. Nah, jawaban Anda sudah benar, Aditya. Ya, sudah hampir mendekati benar. Ya, Anda sudah pinter. Betul, yang membawa gelombang elektromagnetik. Tapi gelombang elektromagnetik ini berinteraksi ya dengan medium ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium ya. Ilustrasi
sederhana, kenapa gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium? Ya, Anda punya wireless ya di rumah ya, punya WLAN ya, punya WiFi ya, punya kan? Oh, Eh, pasti. eh, Ya, WiFi tempat kerja Pak paling Pak. ya nggak apa-apa. Ya, itu gampang itu ya WiFi. Coba Anda itu eksperimen WiFi Anda itu, WiFi di tempat Anda. Coba Anda halangi besi, dihalangi sama itu katakanlah kertas atau kayu. Ada dampaknya nggak? Ada pengaruhnya nggak? Ada Pak, Nah, penurunan bandwidth biasa Pak. betul sekali. Itulah contoh interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium. Ya, jadi gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara, ketika dia merambat dari sumbernya menuju kepada penerima, itu berinteraksi dengan medium. Pada saat gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan medium, artinya apa? Artinya adalah ada data-data juga yang terpengaruh. Nah, data-data pengaruh itulah ya yang mengakibatkan sinyal digital itu tidak perfect kotak ataupun landai datar seperti ini. Ya, bisa jadi juga seperti ini, ya, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Loh, Pak, kalau gitu data kita rusak dong, Pak. Ya, data kita rusak dong. Ya, betul, data Anda itu rusak. Ya, data yang kita terima itu tidak ada yang perfect 100% sempurna. Ya, sehingga kita sebagai pengguna itu kan sering-sering kadang-kadang mengeluh kepada operator, ya. Operator juga kebingungan, ya. Ketika hujan turun ada petir gitu ya, itu koneksi terganggu. Ya. Ketika itu ada katakanlah interferensi ya, kita juga terganggu. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara ya bahwasanya itu data di physical layer ini adalah data yang tidak perfect ya, sempurna dalam bentuk square ya, kotak digital 1 dan 0 ya. Sehingga harus kita pahami bahwa data ini ternyata ada yang namanya dalam ilmu komunikasi itu adalah namanya adalah gangguan. Gangguan itu noise atau derau, ya, derau. Gangguan atau noise atau derau, ya. Nah, gangguan ini saudara-saudara, ya, di dalam ilmunya, ya, di dalam ilmu komunikasi data, ya, itu juga dipelajari. Ya, dipelajari bahwasanya nanti kalau Anda merancang jaringan, ya, karena jaringan ilmu komputer itu sudah dikuantisasi menjadi katakanlah throughput, ya, throughput kecepatan itu untuk mengirimkan data, ya, kemudian juga bandwidth, kemudian juga latensi, jitter, delay, ya, parameter-parameter jaringan yang nanti akan kita pelajari ya, itu semuanya adalah terganggu akibat yang namanya noise, ya, noise data ini. Ya, kenapa? Karena gelombang elektromagnetik ya yang memiliki frekuensi tadi ya, itu membawa data merambat di dalam medium, di mana gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium mengakibatkan ada beberapa data yang rusak. Ya, data yang rusak ini ya berada dalam batas-batas toleransi jaringan itu masih bisa menerima. Ya, physical layer itu masih bisa menerima data tadi itu. Ya, Pak, kalau data ini secara ilmu digital berapa ini? Ya, data ini. Ini dalam ukuran waktu ya. Ini kan 0. Ini 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya. Berarti bit stream ya, bit stream yang kita kirim ya waktu Anda melakukan routing ya, ngeping itu dari komputer satu ke komputer lain, data Anda ini pasti ada notifikasinya ya. Sekian error ya. Ada bit-bit yang error ya, ada atau katakanlah bit yang mengalami keterlambatan ya. Kenapa? Ya karena memang gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan saudara-saudara? Ada Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Eh, ini kan untuk tadi Pak menyangkut soal apa respon time gitu Pak. Kan kalau di prosesor ada yang namanya bus clock ya Pak. Terus di WiFi untuk microwave juga kan sekarang udah WiFi 6 ya Pak. Maka 6E gitu yang sampai 5,2 MHz kalau nggak salah. Nah itu terbatas ke Pak? Misalkan kita bisa nggak memaksimalkan di 5,2 MHz atau 5 MHz itu? Kan sedangkan jaringan provider itu rata-rata di 2.800 atau ya bisa 900
saat 1800 sama 2800 kalau nggak salah Pak. Ya mungkin kalau untuk yang 2,4 MHz masih bisa ya kalau untuk jaringan yang 2800 kayak 4G plus gitu Pak. Nah ini kan kita udah masuk era 5G Pak. Tapi kita nggak pernah ngerasain si maksimalnya 5G di 5 GHz itu Pak. Kenapa kira-kira? Ya Pak. Nah itu yang saya tanyakan Pak. Kenapa kira-kira? Ya, bagus pertanyaannya, Pak ya. Nah, tadi ya, bagus pertanyaannya Aditya, ya sangat kritis sekali ya, Dit ya. Kenapa 5G itu lebih banyak atau lebih mudah di negara-negara maju ya? HP Anda itu saya yakin juga ada fasilitas 5G-nya, betul nggak? HP Anda ya, semua ya. Tapi nggak pernah dipakai ya. Bukan nggak pernah dipakai, kenapa? Karena infrastrukturnya tidak mendukung. Platform jaringannya belum mendukung. Ya, jadi platform jaringan fisik operator kita ini belum mendukung ya untuk 5G. Tadi Anda menyebutkan frekuensinya menggunakan 5,2 GHz ya, Aditya ya. Gitu ya. Memang betul bahwa HP kita sudah canggih. HP Anda itu saya yakin sudah memiliki 5G semuanya. Kalau 4G udah lewat lah ya. 5G ya, sebentar lagi juga 6G ya. Kenapa saudara-saudara? Karena platform jaringan fisiknya belum mendukung. Ya, jadi operator kita ini masih beroperasi pada frekuensi yang Anda katakan tadi itu, ya, 4G, ya, di daerah 2,4 GHz, ya, masih menggunakan wireless di frekuensi tersebut, ya, antara 1800 sampai 2,4 GHz. Saudara-saudara, kenapa kok belum mampu operator? Pertanyaannya. Pembangunannya mungkin Pak, Mahal, infrastrukturnya Pak. masih mahal Pak. Eh, kenapa kok kalah dengan Mahal, Cina? Cina mahal, kan juga Pak. punya itu 5G, 6G, ya, Cina ya. Karena mahal, ya, karena engineer-nya itu ya di sana ya untuk merancang jaringan 5G ya saudara-saudara. Pertama adalah infrastruktur jaringannya ini harus didesain ulang ya. Selama ini kan jaringan operator itu murni mengandalkan seluler ya, betul nggak? Seluler Ya Pak. BTS ya, BTS itu ditanam di seluruh seluruh pulau Indonesia ya. Yang itu menggunakan microwave kepada frekuensi 2,4 GHz ya. Saudara-saudara, frekuensi microwave 2,4 GHz itu ya, untuk dipancarkan lebih dari 10 km itu nggak kuat. Ya, butuh transmitter yang sangat gede sekali. Ya, tidak akan kuat ya, karena butuh daya listrik yang sangat tinggi sekali. Ya, sehingga apa? Sehingga jaringan seluler itu dirancang antara 5 km ya, antara 2 sampai 5 km ya. 2 sampai 5 km itu dibentuk sel ya. Sel kayak sarang lebah itu ya. Sehingga di situ di-broadcast ya jaringan microwave ya kan pada frekuensi yang dulu ya GSM ya 800 sampai yang saat ini kita nikmati di 2,4 ya. Itu sangat-sangat butuh energi listrik yang sangat tinggi sekali. Nah, sementara kebutuhan data kita saat ini era 5G yang tadi disampaikan sama Aditya. Kenapa Pak kita belum bisa menikmati 5G? Ya karena operator belum mendesain dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, bagaimana cara mendesain jaringan 5G dengan sungguh-sungguh ini, saudara-saudara? Jaringan ini ya harus broadcast pada frekuensi di setiap BTS harus broadcast pada frekuensi 5,2 GHz. Itu terbagi dalam kanal-kanal frekuensi yang banyak sekali ya di daerah 5,2 GHz ya. Lebih dari 11 channel ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya harus ditopang dengan jaringan fiber optik. Jadi hubungan antar BTS tower itu tidak lagi menggunakan hubungan microwave ya, antar microwave seperti ini ya, tapi harus ditopang dengan hubungan di darat terestrial menggunakan fiber optik. Nah, seperti yang digunakan negara-negara maju. Karena fiber optik ini bisa membawa data ya sampai ya katakanlah terabit per second ya, sehingga itu bisa menopang menyediakan infrastruktur jaringan 5G yang beneran ya. Tapi kalau menggunakan frekuensi langsung 5,2 nggak akan kuat ya, nggak akan kuat itu membawa data ya, itu infrastrukturnya ya. Jadi itu yang menjadi kendala selama ini ya, itu Aditya ya. Jadi belum dirancang dengan sungguh-sungguh ya. Kalau Anda mau merancang sungguh-sungguh ya, itu sebetulnya gampang sekali gitu ya.
Anda tinggal belajar tentang ilmu jaringan fiber optik ya, kemudian jaringan microwave ya. Nggak jadi itu. Yang lain kan komputer seperti biasa kita pelajari ya. Nah itu ya, Saudara Aditya ya, pertanyaan jawaban Anda ya. Baik, Pak. Oke, saudara-saudara, data di layar fisik itu tadi ada kata kuncinya terbatas, ya, dibatasi. Ya, ini juga terkait dengan pertanyaan dia. Kenapa terbatas? Terbatas karena frekuensi pembawanya, ya. Jadi kalau frekuensi 5,2 GHz, dia nggak akan mungkin membawa data lebih lebih dari 5,2 GHz. Berapa kalau gitu maksimum data rate-nya? Nah, data rate-nya adalah menggunakan pendekatan Nyquist ya, teori Nyquist ya. Ini kalau Anda itu perlu mengenal sedikit ya teori Nyquist ya kan, bahwa kecepatan data di dalam itu jaringan fisik layar fisik ini saudara-saudara dinyatakan dengan yang namanya sampling teori ya, sampling teori Nyquist ya. Sampling teori Nyquist ini saudara-saudara ya menyatakan bahwa frekuensi itu ya maksimalnya adalah 2 kali ya, 2 kali lebar pita frekuensinya ya. Jadi 2 kali lebar pita frekuensi itu misalkan ya frekuensi 5,2 GHz ya, itu menggunakan lebar frekuensi katakanlah itu eh, setengah giga ya, atau juga sekian puluh giga ya, mohon maaf ya 5,2 GHz ya. Berarti di situ lebar frekuensinya kira-kira itu yang di assign ya, kira-kira adalah sekian ratus Mbps ya. Nah, berarti kemampuan dia membawa data itu adalah 2 kali sekian ratus Mbps dari frekuensi sekitar 5,2 GHz. Nah, itu ya. Itulah kita sebut sebagai teori Nyquist ya, atau sampling teori ya. Ilustrasi sederhananya adalah itu Anda naik motor ya. Anda naik motor ya, kecepatan Anda itu 100 km per jam. 100 km per jam itu saudara-saudara, Anda tidak akan mungkin membawa ya, bisa membawa data ya, membawa boncengan ya kan, katakanlah lebih dari 100 km per jam. Itu sudah diatur. 100 km per jam itu berarti kemampuan buat data ya kan, membawa penumpang katakanlah 2 orang. Ya. Berarti 2 orang itu tidak akan lebih dari 100 km per jam. Nah, itu sama ya. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Inilah saudara-saudara yang menjadi constraint kita ya. Pak, kalau gitu data itu dibatasi, betul. Siapa yang membatasi? Frekuensi yang digunakan. Oke. Kalau begitu bagaimana Pak cara kita mengoptimalkan data di dalam frekuensi itu? Ya, itulah dikenal yang namanya ilmu channel, ya, ilmu tentang kanalisasi saluran informasi. Bagaimana caranya? Kita bisa mendesain sinyal-sinyal, ya, sinyal-sinyal digital yang itu sinyal digital itu semakin semakin banyak yang dibawa di situ. Data yang dibawa itu semakin optimal. Bagaimana caranya? Dikembangkan teknologi-teknologi itu time diversity ya. Apa itu? Code ya, modulation ya, ilmu modulasi data ya. Jadi kan frekuensi itu membawa data itu dengan cara modulasi ya, modulasi. Nah, berarti teknik modulasi itu yang harus kita optimalkan ya. Nah, teknik modulasi itu ada menggunakan itu yang paling sederhana ya, menggunakan on off keying ya. On off keying itu kan data itu 1 dan 0, 1 kemudian 0 ya, itu dimodulasi data itu oleh gelombang elektromagnetik. Nah, data ini saudara, teknik modulasinya yang paling mudah adalah menggunakan on off keying ya, penguncian on off ya. Ada yang menggunakan pulse shift keying, PSK ya, pulse shift keying, ada yang menggunakan amplitude shift keying, ada yang menggunakan CDMA ya, code division multiple access, ada yang menggunakan TDMA ya, ada yang menggunakan WDMA, wavelength division multiple access, macam-macam ya. Ada ratusan lebih teknik-teknik modulasi data di dalam itu komunikasi jaringan ini ya. Intinya adalah tadi saudara-saudara ya, data itu ya itu kita terima ya karena ada proses yang namanya transmisi ya. Frekuensi yang membawa data bagi kita itu terjadi karena adanya proses transmisi. Bagaimana proses transmisinya? Transmisinya adalah terjadi karena adanya pemanduan ya, pemanduan ya oleh media ya. Nah, ini ya.
Ada berbagai contoh ya, ada teknologi magnetic media ya. Magnetic media itu contohnya zaman zaman dulu itu DVD ya, kalau sekarang sudah nggak ada ya. Kalau sekarang sudah beralih ke monolitik silikon ya, berupa itu SSD ya. Kalau zaman sekarang masih ada hard disk ya, hard disk itu juga sama ya, magnetic media ya, teknologi magnetic media yang saat ini juga masih digunakan ya, hard disk ya. Kemudian ada twisted pair ya, UTP ya, kabel UTP. Halo, 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 Iya, Pak. Ya, kelihatan Pak. sudah? Halo, cek. Halo, Iya, Pak. Pak. Ya. Oh iya Ya ya, Pak, kedengar ya. Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oh iya ya, iya ya. Sebentar, sebentar, saudara. Saya ada gangguan sedikit ini di gitu. Nah, ada pertanyaan, saudara, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, Pak, untuk UTP itu untuk kayak strength dan cross-nya itu ngaruh nggak Pak ke bandwidth yang diterima Pak? Ya, UTP itu maksimal berapa? Kalau tertulis di situ, pernah Anda baca? Kalau yang di sini sih masih yang biru itu 2,4 GHz kan Pak? Ah, masa UTP segitu kecepatannya? 100 megabyte per second Pak. Nah, itu. Tapi Ya. ada yang 50 juga Pak. Nah Ada itu juga ya? kenapa ya Pak? Tapi nggak nyampe kan Pak segitu frekuensinya Pak? Nyampe frekuensi yang 100 Mbps mah nyampe ya. Tapi kalau 2 sampai 2,4 GHz tidak ya. Karena UTP kan dia murni murni apa itu aliran arus listrik di situ ya. Arus listrik yang mengalir di dalam tembaga kabel UTP ya. Karena dia arus listrik yang mengalir ya, berbeda dengan gelombang microwave. Kalau gelombang microwave bukan arus listrik yang mengalir, tapi gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga gelombang elektromagnetik itu bukan arus ya, tapi dia adalah gelombang ya, gelombang yang dalam bentuk elektromagnetik seperti itu. Sehingga kecepatannya dan juga bandwidth-nya lebih gede daripada itu arus listrik di kabel UTP seperti itu. Tapi itu kalau yang Cat 6, kalau nggak salah lebih dari 100 ya? Ada ya, Lebih. ada yang lebih 100 ya. Saya tapi itu sudah nggak lama nggak ngikuti ya. Itu Ya, kalau yang Cat 6 itu kalau nggak salah udah di atas 250, apa? Udah di atas 100 kalau nggak salah. ya, itu saya juga pernah dengar apa itu teknologi TV yang lebih dari itu ya untuk LAN ya. Untuk LAN itu jaringan ya. Itu betul. Betul, Pak. Ya, betul. Nah, itu juga bagus saudara-saudara ya. Semua hebatnya jaringan komputer ini adalah ya dia menggunakan semua platform jaringan telekomunikasi ya. Jadi yang awalnya bentuk telekomunikasi itu berupa kabel koaksial ya, kabel koaksial, kemudian radio ya, kemudian juga satelit, fiber optik ya, sampai wireless, sampai ke teknologi free space optical communication ya. Bahkan yang terbaru saat ini adalah menggunakan teknologi free space quantum key distribution ya, FSQKD ya, free space quantum key distribution ya. Semua platform jaringan telekomunikasi terus saudara-saudara itu diekspansi oleh jaringan komputer ya. Jadi hebatnya komputer kita ini dalam ilmu jaringan kita yaitu menggunakan semua jaringan telekomunikasi tadi itu ya. Jadi dulu orang telekomunikasi itu merancang jaringan telekomunikasi itu terpisah, spirit, independen, tidak gabung dengan jaringan komputer. Apa kelemahannya? Ya kelemahannya banyak banget ya. Kelemahannya itu nggak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa didistribusikan dengan baik, ya, karena terpisah. Contohnya apa? Contohnya, ya sekarang sudah punah ya, jaringan telepon PSTN, telepon rumah. Ya, Anda pasti pernah merasakan ya telepon rumah, jaringan telepon rumah. Pernah, saudara-saudara? Nah Pak, masih Pak sampai sekarang juga Pak. Oh ya, ya, itu satu contoh ya. Itu kan nggak bisa diatur ya, ngaturnya sulit ya. Ngaturnya itu masih teknologi manual ya, teknologi elektronik ya, ya manual itu dalam term elektronik ya, tidak by software ya. Keuntungan jaringan komputer itu seperti kita ketahui saudara-saudara diatur oleh yang namanya administrator network, betul nggak? Admin network, ya kan? Nah, jaringan
komputer hebatnya seperti Anda semua ini, itu ngontrolnya itu by software semua. Nggak ada itu ya, apa itu jaringan komputer ya, Anda itu kan belusukan ke got-got ya, ke got-got ya, atau juga naik-naik gunung ya kan, hanya untuk mengatur jaringan telekomunikasi. Yaitu tugasnya engineer, itu physical engineer ya, orang-orang yang berada di hardware engineering. Tapi kalau Anda ya, network engineer, itu murni Anda itu sudah berada dalam layer lebih tinggi ya, bergerak di atas itu di network layer ya. Anda sudah bergerak di arah teknologi informasinya ya. Sehingga apa saudara-saudara, kemampuan Anda itu sebenarnya lebih tinggi daripada kemampuan engineer di bidang telekomunikasi. Tapi tetap anak informatika itu walaupun ahli dalam network tidak boleh yang namanya meremehkan ilmu-ilmu jaringan telekomunikasi, karena tetap itu harus kita pelajari dengan betul. Karena itulah dalam komunikasi data ini perlu kita pahami cara data itu nyampe di komputer kita masing-masing ya. Bagaimana cara perambatan sinyal digital itu di fiber optik? Kenapa kok berbeda dengan kabel UTP? Tadi pertanyaan Anda bagus ya. Kenapa kok kabel UTP terbatas ya kecepatannya atau juga bandwidth-nya? Ya, karena dia tidak menggunakan gelombang elektromagnetik. Dia murni menggunakan arus listrik ya. Arus listriknya itu merambat di kabel UTP, itu kabel UTP Anda itu ya. Jadi kabel UTP Anda itu hanya digunakan untuk sekian puluh meter ya. Ada kabel UTP yang bisa digunakan untuk kilometeran. Ada saudara. Kayaknya kalau bahannya masih tembaga masih susah, Pak. Iya, ya. Mahal ya kalau digunakan untuk kilometeran ya kan. Karena itulah kabel UTP itu untuk LAN kita ya digunakan hanya untuk betul lokal area network ya. Untuk gedung, untuk perkantoran ya. Ya antar gedung yang kira-kira jaraknya itu masih dalam toleransi ya. Toleransi kemampuan transmisi kabel UTP ya. Nah, itulah saudara-saudara ya. Jadi kita ya kan orang-orang network komputer ya menguasai betul prinsip daripada itu network berdasarkan protokol ya, protokol dan teknologi jaringan komputer ya, yang nanti akan kita pelajari ya. Di situ kita akan mempelajari performansi jaringan komputer ya. Performansi jaringan komputer ini bisa diukur dan bisa di-trace, bisa diketahui ya. Sebagai contoh saudara-saudara ya, itu 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kalau kita melihat itu eh, Piala Dunia ya atau Liga Champion ya. Kalau kita itu gemar bola ya. Kalau kalau zaman dulu kan kita itu nonton Piala Dunia kan dari televisi, betul nggak? Ya, televisi analog ya, betul ya? Misbar, Pak. Hah? Oke, Misbar. Ya, misbar ya. Itu nonton tengah lapangan ya. Itu saudara-saudara, waktu kita nonton zaman 10 tahun yang lalu itu kan pasti juga sambil apa itu sosial media ya, sambil di Twitteran, sambil di Facebookan, sambil di atau di Instagram ya. Itu pasti ada perbedaan ya, karena lokasi Piala Dunia itu di negara luar ya, ada yang di Eropa di mana ya. Kadang ada selisih kan, di sini sudah 1-0 ya kan, di sana sudah 2-0 ya. Berarti kan ada keterlambatan informasi, betul nggak? Ya, kita baru lihat ya Ronaldo itu ngegolkan 1-0 ya kan, di Eropa sana sudah 2-0 ya, selisih sekian detik ya. Nah, ini saudara-saudara merupakan suatu indikasi adanya performansi jaringan ya. Zaman dulu yang masih analog ya, televisi kita ketinggalan ya. Ronaldo itu udah ngegolkan 10 gol ya. Di televisi kita ya baru 1-0 gitu ya. Sehingga mereka di Twitter udah bersorak-sorak ya kan. Wow, selamat ya kan. Menang ya Ronaldo seperti itu ya. Di kita baru 1-0. Nah, kalau sekarang relatif perbedaan delay waktu ya, informasi ini relatif sudah kecil sekali ya. Kita ya nonton bola bisa menggunakan apa itu jaringan komputer ya, bisa menggunakan televisi digital yang ada di internet ya. Itu sudah hampir sama ya. Waktunya mereka di Eropa, Ronaldo sudah ngegulkan di web televisi kita juga sama sudah gol ya, sehingga update status kita itu relatif tidak berbeda jauh ya. Ya beda-beda milisecond lah ya, milisecond ya. Pak, kadang-kadang televisinya nggak lancar Pak kalau menggunakan televisi web itu ya, karena itu bandwidthnya ya, jaringan kita bukan
bukan karena masalah itu bukan masalah teknologi informasinya ya atau jaringan komputernya, tapi bandwidth kita yang terbatas ya, sehingga waktu kita menerima informasi itu tetap ada delay ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 5G ya, sama-sama cepatnya kan antara Eropa dengan Indonesia, ya itu pasti sama ya. Ronaldo sudah di sana udah gol, di kita juga udah gol sama-sama ya, sehingga update statusnya bersama-sama ya. Oke, saudara-saudara, begitu saudara-saudara. Halo. Ya, Pak. Oke Ya, ya. ada Pak. Oke, gini saudara-saudara, saya mohon izin nggak bisa optimal ya 1 minggu ini ya, karena itu menyiapkan akreditasi institusi, akreditasi Unsia ya, akreditasi internasional dan juga akreditasi BAN PT ya. Tapi saya selalu akan memberikan tugas pada Anda ya. Saya sampai bulan Desember ini kurang bisa optimal memberikan layanan pembelajaran kepada Anda. Saya juga mohon maaf ya. Tapi saya akan optimalkan betul ya. Jadi Sabtu atau Minggu pasti akan saya mengadakan Vkon ya. Jadi bisa dipahami ya saudara-saudara ya. Bukan berarti saya tidak memikirkan Anda, saya memikirkan Anda, saya mencari waktu betul ya. Karena untuk akreditasi ini saudara-saudara menyiapkan dokumen akreditasi bersama para kaprodi ya, bersama para dosen ya, yang itu tidak mudah ya. Sangat-sangat sulit sekali dokumen yang harus disiapkan ya. Bisa dipahami saudara-saudara ya? Iya Pak. Ya, Ya, Pak. ya. Tapi tetap Anda saya prioritaskan ya, prioritaskan untuk dapat optimal ya. Minggu depan kita akan coba simulasi jaringan. Mohon maaf. Ya, kita akan membahas dulu tentang konsep IP network ya. Itu apa itu protokol ya. Minggu depan kita bahas protokol dulu ya. Jadi saya anggap sudah paham tentang apa itu proses transmisi data di dalam jaringan komputer ya. Begitu saudara-saudara ya. Baik Pak. Oke, Baik, nanti Pak. saya unggah di LMS ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya, Aditya dan kawan-kawan ya, yang senantiasa semangat untuk kuliah online ya. Oke, kita ketemu insya Allah minggu depan ya, kita pelajari tadi ya, konsep protokol network ya. Sekian dari saya, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Terima kasih, Pak. Ya.